Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga buat semua supporter timnas. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini menjelang malam minggu ya. Dan tentu saja keberadaan kita pada sore ini memberikan berita yang cukup baik buat Anda tentang sepak bola nasional. Sudah masuk di Agustus tanggal 2. Dan tentu saja kita sebagai janji kita akan memberikan informasi mengenai pemain naturalisasi yang udah kita sebutkan sebelum-sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk tema yang akan kita sampaikan nanti, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Ketika Anda sudah like dan subscribe, jangan lupa untuk berikan komentar tentang apa yang kita sampaikan, karena itu akan menjadi masukan, kritikan buat saya juga, buat PSSI ya. Karena kita saya juga seorang supporter, saya juga pecinta timnas. Kritikan itu, komentarnya kritikan buat PSSI agar selalu fokus pada rel mereka, gitu ya. Kita berikan, kita dukung mereka, kita doakan, kita kritik kalau menurut kita salah. Karena kritik itu akan membangun sebuah organisasi seperti PSSI di Indonesia di bawah pimpinan Erick Thohir. Baik, minggu ini di akhir pekan saya akan membicarakan tentang 3 pemain naturalisasi datang. Apakah pemain ini akan menggantikan pemain-pemain yang lain atau bagaimana? Jadi 3 orang ini yang sudah clear adalah Mauro Zylstra. Jadi udah ditandatangani oleh Pak Presiden Prabowo di istana di bawah Pak Erick Thohir ya. Dan sekarang sudah diurus prosesnya ke DPR. Kayaknya Mauro Zylstra terlebih dahulu yang akan diproses. Bagaimana dengan 2 yang lain? Tunggu, sabar. Karena kita masih panjang nih waktunya. Agustus, September, Oktober. Masih panjang waktu untuk agak jangan terlalu cepat-cepat, karena DPR RI juga udah selesai reses ya. Bulan Agustus kembali bekerja kembali. Tentu kita juga akan menyiapkan, PSSI bukan kita ya, PSSI juga akan menyiapkan 2 berkas untuk dokumen 2 naturalisasi yang lain. Kita akan memasuki Mauro Zylstra, apakah dia akan menggantikan pemain yang ada atau bagaimana ya. Bagaimana pemain yang lain juga, 2-nya yang sudah saya sebutkan adalah Emiliano Jonathan dan Adrian Wibowo. Kenapa saya punya target ataupun prediksi Emiliano Jonathan dan juga Adrian Wibowo, tidak Dean Zandbergen dan juga Thijs Dallinga? Itu udah kita hilangkan 2 nama itu. Jadi yang akan dinaturalisasi kemungkinan adalah Adrian Wibowo dan juga Emiliano Jonathan. Kemarin Emiliano Jonathan Utrecht menang. Wah, tepuk tangan dong buat calon pemain naturalisasi kita. Utrecht coba menang. Aduh, pokoknya keren deh. Ini kita kembali ke fokus ke masalah yang akan kita bahas. Apakah ketiga pemain ini akan menggantikan pemain-pemain yang lama di timnas? Itu pertanyaannya. Dari kita sebagai supporter, netizen, konten kreator, fans timnas, ya pokoknya itu pertanyaan. Apakah 3 pemain ini akan menggantikan pemain timnas yang ada? Ya bisa iya, bisa tidak. Kenapa saya bisa bilang iya? Bisa aja. Karena di depan kita hanya ada Ramadan Sananta dan juga Rafael Struijk. Dia akan menggantikan oleh Romani. Bagaimana untuk sayap kanan dan kiri? Kita punya Marcelino Ferdinand, pemain yang bermain di Liga Championship Liga Inggris bersama Mang Ole Romani di Oxford. Kita juga Denver ini, Orat Mangun
mainnya ada di Liga Belgia. Dan ketambahan 2 pemain yang punya karakter sebagai winger, Adrian Wibowo yang bisa di kanan dan kiri, dan juga Miliano Jonathan yang hanya bisa bermain di winger kanan. Nah, siapa yang akan tergantikan? Enggak. Ini akan lebih memperkuat timnas, bukan menggantikan pemain yang sudah ada. Enggak. Rafael Struijk tetap nanti akan ada sebagai cadangan striker. Ramadhan Sananta juga bisa akan menggantikan cadangan striker. Egy Maulana bagaimana bang? Dia juga akan mungkin saja dimainkan. Karena kita melihat permainan Egy Kambuaya itu saat kita mengalahkan timnas ya, Bahrain, Cina atau Bahrain ya dulu. Itu kan Kambuaya dan Egy itu yang dimainkan. Waduh, di Gelora Bung Karno. Aduh mang, Egy keren nih, Kambuaya dan Egy hidup. Nah, itu pemain-pemain yang mungkin akan menjadi tulang punggung timnas. Akan variatif kita di lapangan serang, lapangan tengah. Dan itu harapan yang bisa kita sampaikan ya. Apakah akan mengganti pemain yang udah ada? Bisa ya, bisa tidak. Karena kalau Patrick Kluivert menggantikan Egy, waduh jangan bos. Egy itu kunci. Karena ketika Egy Kambuaya dimainkan, kita bisa merasakan senyuman yang khas oleh Romani. Tuh kan? Kalau Marcelo Ferdinand itu juga nih penyerang juga senyum karena dia akan selalu memberikan umpan kepada striker kita yang ada di depan. Gitu bos. Apalagi ini adanya nanti Urat Mangun atau Adrian Wibowo. Kita belum tahu karakter dari Miliano Jonathan dan juga karakter dari Adrian Wibowo. Kalau saya lihat di YouTube itu Miliano Jonathan, kalau dia itu lebih banyak menggiring, kemudian dia bawa ke tengah kayak Arjen Robben gitu ya. Dia tendang langsung gitu ya. Sekali tendangannya itu beberapa kali dia ada yang kena mistar, ada yang di atas mistar ya. Memang nih anak akan gadang-gadang akan menggantikan Arjen Robben pada timnas Belanda, tapi sekarang kan dia akan diproses oleh timnas Indonesia. Demikian yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Tentu saja 3 naturalisasi ini apakah menggantikan pemain? Bisa iya, bisa tidak. Dan bagaimana keuntungan Indonesia? Kita akan semakin kaya penyerangan, baik itu lini tengah, lini serang, dan lini striker. Kita akan berjumpa kembali dalam obrolan sepak bola pada pertemuan yang akan datang. Dari studio Jakarta saya ingin mengucapkan selamat beristirahat, selamat berakhir pekan buat semuanya rekan-rekanku supporter timnas. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan berikan komentar kepada kita. Kita kritik, kita bangun, kita berikan juga masukan kepada PSSI agar timnas kita bisa berjaya masuk 100 besar hingga 50 besar dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bye bye. Ciao.